Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Google Meet sudah kami buka, silakan masuk dan pastikan nama akun sesuai dengan Google. Sesuai format, nama, divisi, mohon peserta untuk menyalakan kamera saat menyampaikan pendapat dan mengaktifkan mikrofon selama sesi penyampaian berlangsung. Link absensi sudah saya kirimkan di kolom chat Google Meet, mohon dicek. Mohon seluruh peserta menginformasikan kehadiran dengan mengetik hadir nama divisi di kolom chat Google Meet. Apabila suara saya terdengar jelas, silakan beri tanda jempol virtual atau klik jelas di chat. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada kendala koneksi, kita akan segera memulai rapat pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Bapak Ibu dalam rapat koordinasi awal proyek Sekunder Nusantara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan membacakan agenda rapat pada malam hari ini. Pertama, pembukaan dan sambutan Direktur Utama. 2. Penyampaian visi proyek Sekunder Nusantara. 3. Pembagian peran dan penugasan masing-masing divisi. 4. Diskusi awal, masukan antar divisi, dan penyampaian pandangan. 5. Penetapan deadline dan agenda rapat lanjutan. 6. Penutup dan penyampaian tindak lanjut. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan visi awal, membagi tugas utama masing-masing divisi, dan menyusun kerangka dasar pekerjaan menjelang rapat lanjutan yang akan kita laksanakan secara langsung di kantor nanti. Diharapkan pada sesi ini setiap divisi dapat memahami arah proyek dan menyampaikan kesiapan awalnya secara ringkas. Untuk membuka rapat resmi, kami persilahkan Ibu Direktur kami, yaitu Ibu Robiatul Adiyah, dipersilahkan untuk memberikan arahan. Terima kasih untuk Bapak Farel. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam, Bu. Malam, Bu. Proyek Souvenir Nusantara adalah salah satu inisiatif strategis perusahaan untuk menghadirkan produk yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia dengan pendekatan kreatif dan relevan bagi pasar masa kini. Rapat ini bukan untuk memutuskan hal-hal teknis detail, tetapi sebagai ajang awal untuk menyamakan langkah dan menyusun target-target awal. Setelah rapat ini, kita semua akan mempersiapkan bahan presentasi, hasil desain, strategi pemasaran, estimasi anggaran, dan prototipe awal untuk dibahas secara lebih mendalam pada rapat tatap muka minggu depan. Saya minta setiap divisi menyampaikan progres dan rencana kerja awalnya secara padat dan jelas. Baik, berdasarkan hasil diskusi internal sebelumnya, berikut pembagian tugas yang telah disepakati. Untuk divisi pengembangan bisnis akan fokus menyusun 2 hingga 3 konsep produk mewakili karakter budaya daerah dan membuat desain digital awal. Untuk divisi pemasaran, bertugas merancang strategi branding dan menyusun materi konten promosi seperti teaser atau narasi pendek. Untuk divisi keuangan akan menghitung estimasi biaya produk awal, skema pre-order, serta simulasi harga jual dan margin keuntungan. Untuk divisi produksi akan mulai menyusun kebutuhan bahan, estimasi waktu produksi, serta menyiapkan minimal 1 prototipe untuk rapat berikutnya. Sementara itu, untuk saya sendiri sebagai sekretaris akan menyusun jadwal kerja proyek mengelola laporan, serta mempersiapkan dokumentasi rapat selanjutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi terbuka. Saya persilahkan rekan-rekan dari setiap masing-masing divisi untuk menyampaikan masukan, laporan perkembangan, serta hal-hal yang perlu didiskusikan lintas tim. Silakan, saya mulai dari divisi pengembangan bisnis. Felixia, Anda, silakan. Baik, terima kasih Bapak Farel. Kami telah menyusun 3 ide utama untuk produk souvenir yaitu yang pertama gantungan kunci kayu dengan desain ikon budaya daerah, yang kedua tote bag dengan kombinasi batik modern dan ilustrasi kekinian, yang ketiga pouch berbahan linen dengan aksen tenun tradisional. Tujuannya adalah agar produk kita tetap bernuansa lokal, tapi tidak terlalu klasik sehingga tetap relevan dengan generasi muda.
Saat ini kami sedang mengembangkan mockup digital untuk 2 produk pertama dan akan kami kirim ke grup paling lambat malam ini. Baik, terima kasih dari Divisi Pengembangan Bisnis Felicia Faranda. Selanjutnya, bagian dari Divisi Pemasaran Himatul Alaya, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Farel dan Mbak Felicia. Saya suka ide produk menariknya, tapi kalau boleh saya tanggapi, menurut saya konsep tote bag dan gantungan kunci itu terlalu umum. Banyak brand lokal maupun UMKM yang sudah main di sana. Kalau kita tidak punya pembeda yang kuat, justru kita akan susah bersaing. Kalau boleh saya usul nih ya, kalau kita mau tetap lebih aman, perlu ada keunikan dari segi branding, misal kolaborasi dengan seniman atau komunitas budaya digital, seperti itu. Saya sepakat bahwa pembeda penting, namun data riset kami menunjukkan bahwa produk mainstream ini justru yang paling cepat laku jika dikemas dengan identitas kuat. Kita bisa jadikan pembeda itu dari cara penyajian, misalnya dengan QR code yang bisa mengarahkan ke cerita budaya atau konsep limited series dari tiap daerah. Kalau boleh saya masuk, saya sangat mendukung gagasan efisiensi, tapi kita juga harus jujur, makin rumit kemasan dan modelnya, makin besar biaya produksinya. Saya khawatir kalau kita terlalu ambisius dari awal, budget kita bisa langsung habis sebelum tahap launching. Terima kasih. Saya bukan anti anggaran, tapi justru karena pasar sudah padat, kita harus ambil resiko sendiri. Kalau semua serba aman, kita akan tenggelam, Bu. Apalagi brand kita belum punya sejarah kuat di ranah merchandise seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk ini saya ingin menambahkan, mohon maaf untuk Ibu Direktur dan rekan-rekan sekalian, saat ini saya tidak bisa on cam karena saya sedang ada di luar. Jadi tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Terima kasih atas pengertiannya. Lalu lanjut ke awalnya, mohon izin menambahkan dari sisi produksi yang saya khawatirkan bukan cuma bahan dan biaya, tapi juga waktu pengerjaan. Kalau desain berubah terus seperti ini, kami bisa kesulitan mengejar target produksi. Saya paham ide kreatif itu dinamis, tapi kita juga perlu batasan teknis yang realistis. Oke, terima kasih atas semangatnya teman-teman semua. Diskusinya hidup dan sangat konstruktif ya. Saya rasa perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa semua divisi benar-benar terlihat secara aktif. Bagaimana kalau kita ambil jalan tengah? Oke, saya setuju dengan Bapak Farel. Perbedaan ini wajar dan justru menunjukkan bahwa tim ini berpikir kritis. Begini, kita jalankan 2 paralel. 1 produk dengan model aman yang memang sudah laku di pasar, dan 2 produk eksperimental yang lebih berani dari sisi desain dan promosi. Kita uji coba lewat pre-order terbatas. 2 jalur ini bisa kita bandingkan hasilnya. Kalau yang eksperimen ternyata berhasil, kita bisa dorong jadi unggulan. Kalau tidak, kita tetap punya yang aman. Apakah semua setuju dengan skema saya? Baik, setuju, Bu. Ada 2 jalur produk yang dikembangkan. Desain dan strategi awal akan difinalisasi di rapat offline. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini. Selanjutnya penetapan lebih lanjut dan agenda rapat offline yang akan dilanjutkan oleh Robiatul Adewia selaku Direktur Utama kami. Dipersilakan. Oke, saya menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, deadline penyelesaian tugas awal ditetapkan pada Minggu 1 Juni 2025. Kedua, seluruh hasil kerja akan dipresentasikan secara langsung pada rapat tatap muka yang akan dilaksanakan Senin 2 Juni 2025 pukul 09.00 WIB di ruang rapat utama. Ketiga, masing-masing divisi membawa bukti kerja yang konkret, baik dalam bentuk dokumen, visual, maupun contoh produk.
keempat, seluruh komunikasi dan pengumpulan data dilakukan terpusat melalui Saudara Farel sebagai sekretaris saya. Terima kasih kepada seluruh peserta rapat atas waktunya. Saya akan perusahaan rapat ini melalui email dan grup internal malam ini. Silakan menghubungi saya jika ada yang perlu dikonfirmasi. Koordinasi awal ini resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Direktur Utama dan rekan-rekan divisi sekalian. Selamat Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang rapat utama pagi ini untuk rapat koordinasi lagi seperti Nusantara. Sebelum kita memulai, mari kita menjadikan kepala dan memanjatkan doa mohon ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa agar rapat kita berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang tepat dan membawa kemajuan bagi perusahaan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sesuai kesepakatan rapat kami sebelumnya, agenda utama kita hari ini adalah meninjau hasil kerja awal dari masing-masing divisi, khususnya terkait konsep produk, strategi pemasaran, estimasi biaya, dan prototipe. Kita akan berdiskusi secara mendalam untuk memfinalisasi dan arah proyek dan langkah-langkah selanjutnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan agenda rapat pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan rapat dan arahan direktur utama. Yang kedua, presentasi dan diskusi hasil kerja. 3. Diskusi penajaman dan pengambilan keputusan. 4. Penetapan tindak lanjut dan penutup. Saya harapkan setiap divisi dapat mempresentasikan progresnya secara ringkas namun jelas, dan kita bisa saling memberikan masukan konstruktif untuk membuka rapat secara resmi. Mari kita persilahkan Ibu Direktur Utama kami, Ibu Robiatul Adibiyah, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Farel selaku sekretaris saya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, Bu. Senang sekali melihat semangat dan antusiasme yang luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan, rapat hari ini adalah momen krusial untuk melihat acara langsung yang telah kita sepakati. Kita akan mengevaluasi 2 jalur yang sudah kita sepakati, produk aman dan produk eksperimental. Saya ingin melihat bukti konkret dan hasil kerja. Bapak Ibu semua, fokus kita hari ini adalah membuat keputusan awal mengenai desain final, strategi branding, dan timeline produksi. Saya ingin diskusi yang hidup, saling memberikan masukan, namun tetap efisien, agar kita bisa mencapai kesimpulan yang jelas di akhir rapat. Mari kita mulai. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Setelah memberikan arahan, sekarang kita akan masuk ke sesi inti, yaitu presentasi dari masing-masing divisi dan diskusi. Setiap divisi memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk presentasi dan diskusi, sesi tanya jawab atau masukan. Kita mulai dari divisi pengembangan.
bisnis, silakan Mbak Felicia, silakan. Terima kasih Bapak Farel. Selamat pagi Ibu Direktur dan rekan-rekan. Sesuai arahan, kami telah mengembangkan 2 jalur produk. Untuk jalur aman, kami fokus pada gantungan kunci kayu ikonik dan tote bag batik modern. Kami sudah mendesain 5 pilihan ikon budaya daerah untuk gantungan kunci dan 3 pattern batik kontemporer untuk tote bag. Kami juga menyertakan konsep QR code yang bisa di-scan untuk menampilkan cerita budaya di balik setiap desain. Untuk jalur eksperimental, kami mengembangkan pouch tenun etrik dengan sentuhan minimalis dan sistem pre-order terbatas. Kami percaya desain ini punya nilai seni tinggi dan bisa menarik segmen pasar premium. Kami siap menerima masukan dari rekan-rekan. Baik Mbak Falia, saya suka dengan QR code. Itu bisa menjadi budaya yang kuat untuk produk aman. Tapi untuk tote bag, apa ada fitur lain selain batik modern? Mungkin comfort time atau bahan yang lebih ramah lingkungan? Itu masukan bagus Mbak Matul. Untuk tote bag kami sudah mempertimbangkan bahan katun kanvas yang lebih tebal dan awet. Untuk fitur kami bisa tambahkan saku kecil di dalam. Mengenai ramah lingkungan, kita bisa eksplorasi sertifikasi bahan ke depannya. Oke, Mbak Felicia, saya ingin bertanya mengenai gantungan kunci. Desain ikon budaya ini apa sudah memperhitungkan detail ukiran atau kalau terlalu rumit, proses produksi bisa memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Untuk pouch tenun, apakah tenunnya bisa diproduksi massal atau memang handmade per item? Untuk gantungan kunci, kami sudah coba desain yang tetap arsitek tapi tidak terlalu detail agar mudah diproduksi secara massal. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim produksi untuk finalisasinya. Nah, untuk pouch tenun ini memang kami rancang agar handmade sebagian sehingga ada nilai eksklusifnya. Ini alasan kenapa kami mengajukan sistem pre-order. Baik Mbak Felicia, untuk pouch tenun yang handmade dan pre-order, bagaimana dengan estimasi HPP-nya? Apakah margin keuntungannya bisa sepadan dengan effort produksinya? Dan untuk produk aman, mock-up desainnya sudah ada tapi apakah sudah ada pemakaian bahan baku atau estimasi biaya awal? Untuk pouch tenun, kami proyeksikan margin premium karena eksklusivitasnya. Detail estimasi HPP akan dibantu oleh divisi keuangan. Setelah ini, untuk produk aman, kami sudah melakukan riset awal vendor dan tim keuangan nanti yang akan memfinalisasinya hitungan biayanya. Baik, terima kasih divisi pengembangan bisnis. Sekarang divisi pemasaran, silakan Mbak Adi. Baik, selamat pagi Ibu Direktur dan rekan-rekan saya sekalian. Saya dari divisi pemasaran siap memaparkan konsep awal strategi branding dan materi promosi. Untuk jalur aman, kami mengusung tema Nusantara dalam genggaman. Kita akan menunjukkan nilai kepraktisan, aksesibilitas, dan cerita budaya yang mudah direncana. Materi promosi berupa teaser video pendek untuk Instagram Reels, TikTok yang menampilkan orang-orang muda menggunakan produk ini dalam aktivitas sehari-hari. Dengan narasi singkat tentang asal usul budaya di balik desain,
Kita juga siapkan camping seperti Nusantara masa kini. Untuk jalur eksperimental, tema yang kami angkat adalah Adi Warna Nusantara, sentuhan mau desain kisah kontemporer. Fokusnya adalah eksklusivitas, craftsmanship, dan cerita tahun. Materi promosi akan lebih visual dan estetik, berupa foto-foto berkualitas, narasi yang puitis, dan mungkin interview singkat dengan seniman pengrajin jika memungkinkan. Targetnya adalah pasar. Ini kami siap untuk pemasukannya. Bagi Matul, saya suka dikotomi strategi ini. Sangat jelas arahannya. Tapi untuk Adi Warna Nusa, bagaimana kita memastikan cerita pengrajin ini sampai ke konsumen tanpa terkesan memaksa atau terlalu edukatif? Baik, terima kasih Bu Direktur. Kita bisa gunakan pendekatan storytelling yang lebih emosional dan visual, misalnya video pendek tanpa narasi panjang, hanya footage, proses pembuatan dan seniman pengrajin diiringi musik tradisional yang modern. QR code dari produk juga bisa mengarah ke halaman landing page, khususnya yang berisi cerita lengkap. Kami juga bisa mempertimbangkan kolaborasi dengan influencer yang punya audiens dengan minat pada craftsmanship dan biaya. Oke, baik. Untuk Mbak Imatul, ini berkaitan dengan timeline promosi. Kalau kita butuh bahan promosi visual atau video, kami di produksi butuh waktu untuk menyiapkan prototipe yang kamera ready. Apakah ada jadwal yang jelas untuk ini? Baik, tentu Pak Aditya, kami akan berkoordinasi erat dengan divisi produksi untuk teaser awal. Kami mungkin hanya butuh mock-up di digital yang sudah ada, namun untuk konsep pertama kami sangat membutuhkan prototipe nyata. Kita bisa sepakati timeline yang bisa selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih divisi pemasaran. Selanjutnya mari kita dengar paparan dari divisi keuangan. Silakan. Baik, selamat pagi Bu Direktur dan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Saya dari sisi keuangan, kami telah membuat estimasi awal biaya produksi dan simulasi harga jual untuk kedua jalur produk. Untuk jalur aman, gantungan kunci dan tote bag dengan volume produksi awal 500 unit masing-masing. Estimasi HPP gantungan kunci yaitu 15.000 per unit, harga jual proyeksinya 35.000 hingga 45.000 per unit. Estimasi HPP tote bag 45.000 per unit, harga jual proyeksinya yaitu 85.000 hingga 110.000 per unit. Margin keuntungan di jalur ini sekitar 50 hingga 60%, cukup sehat untuk produksi massal. Untuk jalur eksperimental, pouch tenun dengan sistem pre-order minimal 50 unit. Estimasi HPP-nya yaitu hingga 150.000 per unit, harga jual proyeksinya 350.000 hingga 450.000 per unit. Margin keuntungan bisa lebih tinggi, sekitar 55 hingga 65%. Namun, biaya overhead untuk promosi eksklusif juga harus diperhitungkan. Kami juga sudah menyiapkan skema cash flow awal untuk periode 3 bulan pertama. Kami siap menerima pertanyaan. Oke, baik Ibu Desi. Untuk estimasi HPP gantungan kunci, apa itu sudah termasuk biaya finishing dan packaging yang bagus dan untuk pouch tenun? Apakah sudah ada perbedaan biaya untuk kualitas tenun premium yang Mbak Felicia sebutkan? Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Aditya. Jadi estimasi HPP tersebut sudah termasuk biaya finishing dan packaging standar yang menarik. Untuk pouch tenun estimasinya yaitu 150.000, itu memang untuk kualitas tenun premium. Kami akan bekerjasama dengan divisi produksi untuk memastikan kualitas bahan sesuai dengan budget yang ditetapkan. Begitu. Baik, Bu Desi, untuk budget promosi, apakah sudah dialokasikan anggaran khusus untuk digital ADS atau kolaborasi dengan influencer? Mengingat pasar, kita sangat kompetitif, anggaran pemasaran yang mendanai
sangat krusial. Baik, terima kasih Mbak Alia untuk pertanyaannya, yaitu alokasi budget promosi sudah kami siapkan tentunya sekitar 15 hingga 20% dari estimasi harga jual total. Namun untuk detail alokasi digital, ADS dan influencer itu bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan tim pemasaran. Selalu kita punya gambaran yang lebih pasti tentang strategi final. Begitu Mbak. Baik, terima kasih divisi keuangan. Terakhir kita dengarkan paparan dari divisi produksi. Silakan Bapak Aditya. Oke. Selamat pagi Ibu Direktur dan rekan-rekan semuanya. Kami dari divisi produksi telah menyusun kebutuhan bahan, estimasi waktu produksi, dan menyiapkan prototipe awal. Untuk jalur aman, gantungan kunci kayu. Kami sudah menyiapkan 2 jenis prototipe ukuran lebih detail dan lebih sederhana untuk dipilih. Waktu produksi estimasi 50 unit adalah 7-10 hari kerja setelah bahan lengkap. Untuk tote bag batik modern, kami sedang bekerja sama dengan vendor batik lokal. Untuk pola-pola yang sudah disepakati, prototipe awal tote bag dengan 1 pola sudah siap. Estimasi waktu produksi 50 unit adalah 10-14 hari kerja. Untuk jalur eksperimental, ada pouch tenun etnik. Kami sudah menyiapkan 1 prototipe pouch dengan bahan tenun lokal yang eksklusif. Kami sudah melakukan pendekatan dengan pengrajin tenun di Garut dan Lombok. Waktu produksi per unit bisa mencapai 3-5 hari karena tingkat kerumitan handmade. Untuk 50 unit, estimasi waktu 15-20 hari kerja. Kami sangat perlu konfirmasi desain final agar bisa segera rolling produksi. Terima kasih. Baik. Pak Aditya, saya lihat prototipe gantungan kunci yang lebih sederhana ini sudah cukup menarik. Apakah ini bisa diproduksi dengan laser cutting untuk di efisiensi? Oke, baik Ibu Mbak Felicia. Yang lebih sederhana, ini memang kami desain agar bisa diproduksi dengan laser cutting sehingga lebih cepat dan presisi. Ini bisa menekan juga biaya. Baik Pak Aditya, bagus sekali prototipe pouch tenunnya. Apakah biaya untuk bahan tenun ini sudah final dengan pengrajin? Kita perlu kepastian harga bahan baku yang jelas untuk estimasi anggaran kita. Oke. Untuk harga bahan tenun dengan pengrajin masih estimasi awal. Ibu Desi, kami perlu kepastian jumlah pesanan dan timeline untuk mendapatkan harga final. Semakin cepat keputusan dibuat, semakin baik negosiasi kami. Pak Aditya, untuk tote bag, apakah memungkinkan kita dapat sampel dengan semua pola batik yang diusulkan oleh divisi pengembangan bisnis? Ini penting untuk materi promosi yang lebih variatif. Oke, baik untuk Ibu Imatul. Setelah desain pola batik final, kami akan segera menyiapkan sampel untuk semua pola. Tapi mohon diperhatikan timeline-nya agar tidak mengganggu jadwal produksi massal nantinya. Baik, terima kasih kepada seluruh divisi atas presentasi yang sangat komprehensif. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi penajaman dan pengambilan keputusan. Ibu Direktur, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dan teruskan bersama. Baik Bapak Farel, diskusi ini sangat produktif. Saya melihat komitmen dan kerja keras dari setiap divisi. Saya punya beberapa poin untuk kita putuskan bersama. Yang pertama, produk jalur aman, gantungan kunci. Saya sepakat dengan prototipe yang lebih sederhana namun tetap elegan. Saya bisa diproduksi dengan laser cutting. Ini efisien dan cepat. Apakah divisi pengembangan bisnis dan produksi setuju untuk finansiasi desain ini? Setuju Bu, kami akan segera finalisasi desain laser cutting.
siap Bu, kami bisa melangsungkan eksekusi setelah desain final. Tote bag batik modern, saya setuju dengan ide Mbak Imatul untuk mencari pembeda. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh dari konsep awal. Bagaimana kalau kita fokus pada keunikan pola batik kontemporer dan narasi cerita budaya melalui QR code, ditambah material yang berkualitas dan finishing rapi. Untuk fitur tambahan seperti kompartemen khusus, kita bisa jadikan fitur development. Setuju Bu, karena keunikan pola dan narasi akan jadi kekuatan utama. Setuju Bu. Fokus pada desain dan cerita adalah langkah cepat. Yang kedua, produk jalur eksperimental. Konsep pouch tenun sangat menarik dan punya potensi pasar premium. Kita akan lanjut dengan sistem pre-order terbatas seperti yang diusulkan. Namun, saya ingin divisi pemasaran dan keuangan berkoordinasi erat untuk mengukur demand awal sebelum produksi. Jangan sampai kita memproduksi terlalu banyak tanpa market yang jelas. Apakah ini disepakati? Disepakati Bu. Kami akan segera meluncurkan campaign ekspresi minat atau waitlist. Baik, dari saya setuju Bu. Kami akan memantau data minat dari tim pemasaran sebelum memberikan lampu hijau produksi. Oke, baik. Yang ketiga, koordinasi lintas divisi dan timeline desain final. Divisi pengembangan bisnis dan produksi mohon finalisasi semua desain produk, baik aman maupun eksperimental, paling lambat akhir hari ini. Besok pagi saya ingin melihat desain final approval, materi promosi dan sampel, divisi pemasaran, dan silakan koordinasi secepatnya. Jika memungkinkan, teaser video untuk produksi aman sudah bisa mulai dipersiapkan minggu depan. Estimasi biaya final, divisi keuangan. Setelah desain final dan estimasi volume, mohon finalisasi hitungan HPP dan harga jual dengan sangat teliti. Pastikan semua biaya tercover dan mungkin tetap sehat. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau diskusi poin-poin ini? Silakan. Baik Bu, saya ingin mengusul untuk launching produk aman, kita bisa mempertimbangkan kerjasama dengan marketplace lokal yang sedang ngegaul. Ini bisa menjelaskan kawan kita dengan cepat. Itu ide bagus, Mbak Imatul. Silakan divisi pemasaran segera approach dan jajaki kemungkinan kerjasama ini. Berikan saya laporan progres dalam 3 hari ke depan. Baik, mohon izin Bu, saya ingin memastikan tentang timeline produksi masal. Setelah desain final dan budget disetujui, kami perlu kepastian kapan PO bahan bisa turun. Ini krusial agar kalian bisa mengejarkan target peluncuran. Oke, betul Pak Adelia. Setelah finansial desain dan anggaran HPP dari keuangan, saya instruksi untuk PO bahan bisa langsung turun secepatnya, paling lambat 3 Juni 2025. Farel, tolong pantau proses ini. Siap Bu, saya akan pastikan semua koordinasi berjalan lancar. Dan terima kasih kepada Ibu Direktur dan rekan-rekan semua atas diskusi yang sangat produktif dan keputusan-keputusan yang jelas. Saya akan merangkum poin-poin keputusan penting pada rapat hari ini. Yang pertama, gantungan kunci finalisasi desain sederhana laser cutting hari ini. 2. Tote bag, fokus pada bola batik kontemporer, narasi budaya via QR code dan material berkualitas. 3. Pouch tenun, lanjut dengan sistem pre-order terbatas, pemasaran dan keuangan koordinasi
untuk ukur demand. 4. Desain final, divisi pengembangan bisnis dan produksi finalisasi semua desain hari ini. 5. Pre-order bahan, paling lambat 3 Juni 2025. Materi promosi. Yang kelima, materi promosi. Pemasaran, siapkan teaser video minggu depan, koordinasi dengan produksi untuk sampel. 7. Estimasi biaya, keuangan finalisasi HPP, dan harga jual setelah desain final. 8. Kerjasama marketplace, pemasaran jajaki potensi kerjasama dengan marketplace lokal. Saya akan segera mendistribusikan notelen rapat dan action item ini melalui email dan grup internal saya ini. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi saya. Dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semua. Rapat koordinasi lanjutan proyek Souvenir Nusantara ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga Ibu